بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi masyarakat kita pun begitu. Tanyalah atuk-atuk kita, "Tuk, atuk kapan lahir?" Waktu agresi Belanda kedua, berarti 1949. Kapan nenek lahir? Kira-kira 3 tahun sesudah Jepang lah. Mengaitkannya dengan Belanda dan Jepang. Itu ciri masyarakat yang tidak punya kalender. Jadi menyambut tahun baru hijrah, maka itu tidak ada dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman Nabi 10 tahun di Madinah tak ada kalender. Pindah ke zaman Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun. Tak juga ada kalender. Zaman Umar bin Khattab barulah muncul surat dari Abu Musa al-Ash'ari. Siapa namanya? Abu Musa al-Ash'ari berkirim surat, "Wahai Khalifah Umar, kami malu setiap datang surat tak ada kalendernya." Berkumpullah Umar bin Khattab mengumpulkan beberapa orang sahabat. Kira-kira kalender Islam ini kita mulai kapan? Itu 17 tahun sesudah pindah ke Madinah. Artinya apa? 13 tahun di Makkah, 17 tahun di Madinah. 13 tambah 17 sama dengan, emang kalau belum minum nih payah ngitung kan? 13 tahun di Makkah, 17 tahun di Madinah. 13 tambah 17 sama dengan 30 lah. 13 tambah 17 30. 30 tahun tak punya kalender setelah turunnya wahyu. Bermusyawarah. Nabi sudah meninggal. Nabi sudah meninggal. Umar bin Khattab ini orangnya santun. Tidak mentang-mentang khalifah main tunjuk aja. Maka dia tanya, "Sahabat-sahabat, kita musyawarah nih, kapan kalender Islam dimulai?" Pendapat pertama, bagaimana kalau kalender Islam dimulai sejak turunnya Al-Quran? Turun Quran tahun 1. Oh, jamaah yang lain tak setuju. Saya tak setuju kalau itu dijadikan tahun 1. Kenapa? Mikrofon ini tak boleh pula kuat. Asal kuat hilang suara kita. Nah, jadi saya tidak setuju kalau tahun 1-nya waktu wahyu turun. Karena wahyu turun tak ada perubahan apa-apa. Yang minum khamar tetap mabuk, yang berzina tetap berzina, yang berjudi tetap berjudi. Tak ada perubahan. Oleh sebab itu maka pendapat pertama tolak. Seandainya tahun Islam itu dimulai turun wahyu, maka sekarang bukan 1440 tapi 1453. Karena wahyu turun 13 tahun di Makkah, baru Nabi pindah. 13 tambah, sekarang kita tahun keberapa nih? 1440 nanti hari Selasa tanggal 11 September meletupnya Twin Tower. Peristiwa 11 September sekaligus nanti menyambut tahun baru hijrah. Jadi seminggu lagi Ustaz, seminggu lagi. Kenapa Masjid Al-Ikhlas menyambutnya sekarang? Itulah ciri orang-orang ikhlas. Kalau orang tak ikhlas sesudah itu baru dia sambut. Kalau ikhlas enggak, sebelumnya, sebelum diminta sudah memberi. Tengok, masuk duit ke kota kan? Hebat orang-orang ikhlas. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak pakai tahun pertama, batal. Karena turun wahyu tak ada perubahan. Sesuai dengan tema malam ini, memperingati 1 Muharram dengan amar ma'ruf nahi mungkar.
Quran dinyanyikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada perubahan. Oh, Ustaz mengejek Qori tadi ya? Enggak. Qori itu luar biasa. Saya selalu mendengar suara beliau di RRI. Suaranya melambung-lambung. Malam ini melihat orangnya langsung. Suaranya mantap, orangnya ganteng pula. Rugilah ibu-ibu yang tak mengangkat dia jadi menantu. Dah, masuk iklan satu. Lalu kemudian ditolak pendapat yang pertama. Ada pendapat lagi? Ada. Apa pendapat kamu? Bagaimana kalau tahun Islam dimulai sejak lahirnya Nabi Muhammad? Oh, ini lebih tua lagi. Seandainya tahun ini diperingati tahun lahir Nabi Muhammad, bayangkan 1440 tambah 53, berarti kita sekarang tahun 1493. Lebih tua lagi, karena dimulai sejak lahir Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad lahir tahun 1. Tak setuju juga. Saya tak setuju, man. Kenapa kamu tak setuju? Karena Nabi lahir tak ada perubahan. Nabi lahir yang mabuk tetap mabuk, yang berjudi tetap berjudi, yang berzina tetap berzina. Lahirnya Nabi tidak ada perubahan, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi baik, tapi untuk dirinya saja. Dia soleh untuk dirinya saja. Tidak ada gerakan massal, gerakan sosial, gerakan berjamaah. Pendapat ini pun ditolak. Musyawarah. Ada pendapat lagi? Ada. Apa pendapat kamu? Menurut saya, bagaimana kalau tahun baru Islam itu dimulai ketika Nabi Muhammad meninggal? Wah, kalau Nabi meninggal, maka tahun kita lebih muda. 1440 kurang 10, berarti 1430. Saya tak setuju. Kenapa kamu tak setuju? Karena kalau untung pendapat yang ketiga ini tak diterima. Bayangkan kalau diterima pendapat ketiga, dimulai tahun baru Islam sejak hari meninggal Nabi. Setiap tahun baru Islam menangis. Marilah kita mengenang kematian. Saya pun tak mau ceramah. Tahun barunya bukan hijrah, tahun baru takziah, duka cita. Pendapat pertama ditolak, turun wahyu. Pendapat kedua ditolak, lahir Nabi. Pendapat ketiga ditolak, meninggal Nabi. Pendapat keempat barulah diterima. Ada ikhtilaf. Yang pertama mengatakan Sayyidina Ali yang punya pendapat ini. Kata Sayyidina Ali, kita pindahkan dari hijrah. Tahun hijrah Nabi itu yang kita buat tahun 1. Pendapat kedua mengatakan Umar bin Khattab. Tapi ikhtilaf ini tak terlalu besar. Ini masalah furu', bukan masalah usul, bukan masalah prinsipil, bukan masalah primer. Ini masalah kecil saja. Kata Umar, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil adalah hijrah. Itulah mengapa tahun hijrah yang diambil. Alhamdulillah, ini bagian dari ilham. Wahyu sudah putus karena Nabi sudah meninggal. Dengan adanya hijrah itu nampaklah mana sahabat yang asli sayang kepada Nabi, mana yang hanya pura-pura basa-basi lipstick. Dengan hijrah itu nampak siapa yang betul-betul beramal karena Allah, yang memisahkan antara orang munafik dengan orang yang tulus ikhlas, maka hijrah. Begitu juga dengan malam ini. Malam inilah baru nampak mana pasukan inti dengan mana yang hanya basa-basi. Mudah-mudahan malam ini semua yang hadir nih jamaah ikhlas semua insyaallah. Walaupun dari Masjid At-Taqwa, tapi malam ini dia menjadi orang-orang yang ikhlas.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti adik-adik kalau ada yang bertanya, gimana ceritanya kenapa tahun kalian itu disebut tahun hijrah? Oh, udah diceritakan Ustaz Somad kemarin di Masjid Ikhlas. Gimana ceritanya? Sebentar ya, ada rekamannya. Itu enaknya anak zaman sekarang. Kalau kami dulu zaman kuliah, waktu Pak Profesor Ilyas Usti dosen, kami mesti mendengar. Saya mahasiswa 1996, beliau dosen. Kami mesti mendengar baik-baik. Anak zaman sekarang menulis tidak, mendengar tidak. Hidupnya apa? Lah, santai deh. Kamu gak nulis? Ada Pak. Pas tengok, lobet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami dulu tak ada. Ketika saya katakan itu di kelas, zaman kami dulu tak ada nih alat merekam. Salah bapak lah, kenapa hidup zaman dulu? Kurang ajar anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku. Nah, begitulah sejarah bagaimana cerita hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu dikatakan hari ini tanggal berapa? 4 September 2018 Masehi. Masehi itu siapa? Isa. Ini tidak benar. 23 Zulhijjah hijrah. Betul tak hijrah? Betul atau tak betul hijrah? Betul, karena memang hijrah Nabi Muhammad. Tapi mengatakan Masehi tak betul, karena itu bukan tanggal lahirnya Nabi Isa. 1 Januari itu bukan lahirnya Nabi Isa. Lalu kalender itu dari mana? Dibuat oleh Kaisar Romawi, namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Kaisar Julian membuat kalender. Dibuatnya bulan 1 Januari. Januari itu kepalanya 2, satu ke muka, satu ke belakang. Nama berhala itu patung, namanya patung Januari. Makanya kalau ada kawan kita mukanya 2, kasih dia Januari. Di depan kita baik dia, di belakang kita dia ejek-ejeknya kita panggil dia, Januari. Maka dibuatlah patung yang kepalanya 2 tadi di bulan Januari, karena dia meninggalkan tahun yang lama menghadapi tahun yang baru. Itu yang membuat Kaisar Julian, orang Romawi, tidak Kristen, bukan pengikut Nabi Isa. Lalu kemudian kalender ini masuk ke Vatikan. Ada paus, nama paus ini Paus Gregorius. Siapa namanya? Paus Gregorius. Yang kemarin itu namanya Benedictus. Yang sekarang ini Franciscus, menggantikan Benedictus, menggantikan Paus Paulus. Saya hafal saya. Semua itu kan pengetahuan, harus kita pahami dengan baik. Nah, dulu ada paus namanya Paus Gregorius. Diambilnya kalender Yunani tadi, dimasukkannya ke Vatikan Roma, dirobahnya, dimodifnya, akhirnya dijadikan itu sebagai kalender Kristen dari Romawi kuno. Waktu itu kerajaan Siak Sri Indrapura, loh kok tiba-tiba ke Siak pula? Siak 1723, ingat itu 1723 1723 Hijri Masehi, itu kerajaan Siak. Siak pakai kalender hijrah, Siak pakai kalender hijrah. Tapi kemudian ketika Republik Indonesia merdeka, menggabungkan diri dengan PBB. Apa itu PBB? Bukan Pajak Bumi dan Bangunan. PBB itu United Nation, United Persatuan, Nation bangsa-bangsa.
United Nation, Persatuan Bangsa Romawi, bangsa Jerman, bangsa Melayu menyatukan diri. Bingung mereka mau ngambil kalender mana. Akhirnya PBB meminta dari Vatikan, Vatikan memberikan kalender Gregorius. Maka yang betul itu adalah orang Barat. Orang Barat tidak menyebut Masehi, tapi disebut Gregorian Calendar. Coba tulis Gregorian Calendar. Saya mau nunjukkan HP saya aja. Gregorian Calendar. Kalender Gregorian. Sekarang ada software namanya Converter Calendar. Converter software yang bisa merubah dari Masehi ke Gregorian. Dibuatnya atas Hijriah kalender, Gregorian kalender. Saya lahir 18 Mei. Bagaimana supaya tahu tahun Masehinya? Masukkan situ 18 Mei Gregorian kalender, enter, langsung dapat sekian. Ustadz lahir Masehinya 18 Mei, iya. Hijriahnya kapan? 30 Jumadil Awal, Jumada Al-Ula. Tapi saya sudah dari SD saya tahu itu bukan dari kalender Gregorian. Bapak saya menulis di buku diarinya, anakku Abdul Somad lahir 18 Mei bertepatan dengan 30 Jumadil Awal. Masih ada catatannya disimpan. Maka bapak-bapak catat anaknya. Kalau lupa kalendernya, maka sekarang software itu ada, Gregorian Calendar. Saya mau menjelaskan, jangan sampai kita keliru, tersalah. Bukan saya mau menyalah-nyalahkan kalender, enggak. Ini cerita sejarah. Nah, ini saya mesti hati-hati betul nyampaikan sekarang. Pokoknya semua ceramah saya itu didengar orang. Ada mendengar mau mencari pengajian, ada juga mau nengok kapan dia tersilap salah. Ya, asal silap nanti kita bully dia. Mudah-mudahan orang-orang yang mencari kesalahan ini didapat hidayah. Ya Allah, orang-orang yang mencari kesalahan ceramah Ustaz Somad ini tiupkan angin hidayah ke dalam hatinya ya Allah. Kalau dia tak berubah juga, tiupkan angin puting beliung sekali. Ratakan dia dengan tanah ya Allah. Tak boleh, tak boleh kita doakan yang tak baik. Ini diaminkan pula. Ini apa? Dah jelas sudah sejarah. Pertama tadi saya jelaskan sejarah 4 sebab kenapa hijrah. Lahir, turun wahyu, mati, hijrah. Yang kedua saya jelaskan perbedaan antara hijrah dengan Julian kalender, bermetamorfosa menjadi Gregorian kalender, dan puncaknya dari kupu-kupu kepompong menjadi kupu-kupu, bermetamorfosa, berubah puncaknya menjadi Masehi, padahal tidak ada hubung kait dengan Nabi Isa alaihi salam. Jadi nanti jangan latah 1 Januari 2019 Masehi, tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Yang tepat adalah 1 Januari 2019 Gregorian kalender. Ustaz tak pakai Gregorian? Pakai. Apa salahnya? Somad lahir 18 Mei Gregorian kalender. Tahun berapa? Tahun tak usah lah saya sebut. Kan bisa tebak sendiri. Kira-kira 27 lah kan. Nah, 18 Mei 1977. Sekarang 2018. Berarti berapa itu? 41 tahun. Insya Allah mati 2040. Kenapa Ustaz bilang 2040? Karena 2040 63 tahun. Sesuai dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 63 tahun. Kalau sebelum itu mati, alhamdulillah. Kalau sesudah itu bertambah, alhamdulillah. Orang Islam tak pernah berduka cita. Umur pendek, alhamdulillah, tak bertambah dosa. Kalau mati saya malam ini, alhamdulillah, besok tak bertambah dosa saya. Kalau tidak, besok ke Makassar naik pesawat, bertambah dosa.
Nengok pramugari. Roknya panjang, resleting belum berpasang. Ustaz tengok, saya tidak menengok, ternampak sikit. Takkan awak minta cari mana kursi. Itu awak tengok kan. Andai mati malam ini, besok tak berdosa. Andai hidup besok pagi, amal bertambah. Tapi dosa kan bertambah. Istighfarlah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jangan tengok lagi. Istighfar 5 kali, tengok 10 kali. Nah, selesai.